aja kembali. Kemudian kalian lihat di pojok kanan atas itu kan ada logo 4G Plus. Nanti dia akan restart sinyalnya. Nah, tuh sinyalnya tiba-tiba hilang kemudian muncul lagi. Nah, setelah muncul kita bisa pastikan PCI-nya 415. Tadi sebelumnya dia PCI-nya ada di 379, sekarang 415. Dan tadi kan aku log EAR-FCN-nya itu 325. 325 itu adalah EAR-FCN band 2100. Jadi sekarang udah ke log di 2100. Yang utama 2100 yang depan. Nah, kemudian berhubung di lokasiku udah support CA dan HP-nya udah support CA, maka diikutin dengan frekuensi yang berikutnya yaitu 1800. Selamat datang di Carry Active Channel. Di video kali ini kita akan bahas atau ngomongin cara lock cell ID dan lock PCI, dan ini bukan gimmick doang ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nyari tutorial di YouTube tentang lock PCI di HP Android, saya yakin juga susah banget karena mungkin ya ada yang upload tapi mungkin nggak tahu cara nyari video itu gimana kayak gitu. Sedangkan mungkin ada yang upload dipraktekin nggak work juga. Ada juga yang pakai kode dial itu buat MediaTek. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas dan saya coba praktekkan tentang cara lock cell ID dan lock PCI di HP Android ya. Karena sekarang di rumahku itu sekarang aku sendiri ya, itu pakainya modem HP semua. Dari modem injek pakai HP, modem untuk bisa traffic game juga pakai HP. Nah, kalau yang untuk koneksi umum saya pakai HP Mi 5 yang Gemini Snapdragon 820 atau berapa ya. Jadi dia itu 3CA CAT12, udah 4G Plus lah intinya. Nah, nanti yang akan saya bikin untuk tutorial yang Snapdragon. Nah, kemudian untuk yang modem game saya menggunakan HP Samsung S8 Exynos. Nah, ini saya fungsikan untuk modem game ya. Cuma sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan terangin dulu kenapa sih kita perlu lock cell ID dan lock PCI. Ya, terutama ini untuk user-user Android atau user-user pengguna modem HP. Karena selama ini kita kalau misalnya pengen lock PCI atau lock cell ID di HP itu agak kesusahan ya. Karena memang kalau HP itu kan chipsetnya macam-macam, ada yang MediaTek, ada Exynos, ada Snapdragon, dan semuanya itu nggak bisa sembarangan ngoprek sesuka hati ya. Jadi kalau misalnya kalau cuma sekedar lock band atau lock frekuensi itu udah biasa, kayaknya Exynos bisa, Snapdragon bisa, MediaTek bisa. Tapi kalau kita udah pengen lock PCI atau lock cell ID itu hanya chipset-chipset tertentu yang bisa. Nah, tapi kita akan ngomong juga kenapa sih perlu yang namanya lock PCI atau lock cell ID ya. Jadi lock PCI atau lock cell ID, jadi kita istilahnya itu buat milih tower sesuka hati kita. Jadi kalau misalnya tempat kalian itu sinyalnya bagus full tapi kok speednya lemot, sinyalku kok full tapi speednya lemot ya. Ya, sinyal full itu belum tentu kecepatan internetnya juga full juga ya. Karena sinyal full itu kan penerimaannya memang full ya, tapi kondisi BTS-nya kalau memang dia padat, lemot, emang lagi gangguan ya tetap aja kamu mendapatkan speed internet yang lemot kayak gitu. Tidak jarang juga teman-teman di luar sana yang cuma dapat sinyal paling cuma 1, 2 atau 3 bar tapi speednya udah kenceng sampai 30 sampai 50 Mbps juga banyak. Nah, kalau itu memang BTS-nya bagus. Nah, dengan cara kita lock cell ID atau lock PCI, jadi kita bisa milih-milih tower mana yang bagus, maka kita akan lock di situ. Jadi contohnya kita di sekitar kita itu ada tower 2. Yang satu tower A katakan, yang satu tower B, sama-sama towernya si biru katakan seperti itu. Nah, ketika kalian modemnya tiba-tiba dapat sinyal dari si tower A, koneksinya lemot padahal sinyalnya full. Nah, tetapi kalau ketika modem kalian tiba-tiba dapat sinyal dari tower si B, sinyalnya sama-sama full tapi kecepatannya lebih kencang daripada si tower A. Nah, itu memang karakter tower itu berbeda-beda, walaupun sama-sama sinyal full tapi speednya kadang beda, lebih cepetan yang mana kayak gitu. Nah, dengan adanya lock cell ID atau lock PCI ini, maka kita bisa lock tower, kita mau lock ke tower A atau ke tower B kayak gitu sesuai dengan kehendak kita. Nah, kalau misalnya kita nggak ada fitur yang namanya lock cell ID atau lock PCI, tentunya si modem bakalan loncat-loncat. Umpamanya untuk sekarang ini sinyal paling kuat didapat dari si tower A.
karena modemnya mungkin menghadap tower A atau antenanya mungkin menghadap tower A, maka modem kita akan dapat sinyal dari tower A. Ketika misalnya sinyalnya lebih kencengan atau lebih kuat dari si tower B atau modem kita diarahin ke tower B, maka kita akan dapat sinyal dari si tower B. Sering juga loncat-loncat ya, misalnya A ke B, B ke A kayak gitu. Nah, dengan adanya di lock cell ID atau di lock PCI, maka kita bakalan ke tower A atau ke tower B sesuai kehendak kita, itu permanen. Artinya maksudnya nggak bakalan loncat-loncat selama locknya itu nggak dibuka atau nggak direset kayak gitu. Lock cell ID atau lock PCI itu adalah salah satu solusi buat teman-teman yang mengalami BTS ampas. Jadi ya setidaknya bisa milih-milih tower yang agak mendingan, walaupun mungkin hasilnya nggak terlalu beda jauh antara tower A sama B, tapi ya mendingan daripada sama sekali nggak kita lock. Jadi sering loncat-loncat. Apabila dipakai untuk live streaming atau mungkin download atau untuk main game, pasti naik turun ya sinyalnya, karena towernya ketika kita download 1 menit yang lalu itu di tower A, tiba-tiba pindah ke tower B, tiba-tiba speednya turun, tiba-tiba speednya naik, yaitu karena dia itu loncat-loncat ke tower A, tower B. Nah, dengan lock cell ID semua masalah itu akan teratasi. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan coba speed test. Di sini aku udah lock di tower atau kode PCI 415 ya. Nah, untuk frekuensinya aku lock di 2100 dan 1800 karena memang HP-nya udah support lock 2CA. Jadi aku juga jelasin, kalau misalnya kalian ngelock frekuensi itu 2100 nya ada di depan, atau mungkin yang di depan itu frekuensi 1800, itu juga ngaruh ke kecepatan loh ya. Jadi 1800 mau di depan atau di belakang itu berpengaruh. Nah, ini di depan ya, 415 dengan 2100 di depan, kira-kira akan dapat speed segini guys. Kemudian saya akan ganti PCI-nya dengan 379 karena memang tower kedua di sini 379 kode PCI-nya. Nah, kita udah lock dan kita akan lihat di NetMonster PCI-nya udah berubah ke 379 dengan frekuensi yang sama seperti sebelumnya. 2100-nya ada di depan, 1800-nya ada di belakang. Nah, untuk speednya kita akan lihat dapatnya berapa ya guys ya. Nah, pasti ini bakal di bawahnya karena memang tower 379 di sini agak kurang bagus karena memang keadaannya seperti itu. Walaupun sinyalnya sama-sama full, tapi memang kecepatannya beda jauh. Nah ya, jadi cuma dapat segitu. Nah, itu aja nggak stabil ya guys ya, malah turun. Nah, itu bedanya kenapa aku sampai hari ini tuh seneng pakai lock cell ID, karena bisa pilih tower yang agak mendingan kayak gitu daripada nggak di lock nanti loncat-loncat. Oke, jadi untuk kita praktekannya saya menggunakan SRCPY karena modemnya lagi ditaruh, jadi saya cuma via remote aja. Dan saya akan langsung praktekkan bahwa tutorial ini real berhasil work 100%, bukan hanya gimmick dan bukan hanya tutorial yang di komen terus nggak jawab karena memang mungkin cuma clickbait atau apa ya. Nah, ini karena aku pakai sendiri ya memang. Nah, di sini saya akan langsung koneksikan ke modemku melalui SRCPY. Nah, ini udah terkonek ke modem via SRCPY. Nah, ini aku menggunakan HP yang udah dijelasin tadi, menggunakan Mi 5 Gemini. Dan untuk sekarang itu sedang berada di frekuensi 2100 dengan kode towernya itu PCI ya, 379. Teman-teman bisa lihat ya, 379 ya guys ya. Kemudian EARFCN nya itu 325 udah. Nah, kemudian cara lock cell ID dan lock PCI itu menggunakan aplikasi yang namanya Kijite Modem. Kijite Modem. Nah, Kijite Modem, kemudian kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Di bagian LTE ini kan ada LTE ya, LTE. Yang bagian kan channel kode waitlist. Nah, ini di situ ada cara nulisnya sebenarnya. Nah, caranya itu yang pertama kita tulis EARFCN, kemudian spasi, kemudian kode PCI. Nah,
cara lihat kode PCI atau cara scan kode PCI yang tersedia sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Cellular Pro. Jadi di aplikasi Cellular Pro kalian klik cell list. Nah, di situ akan kedetek sel yang berada di sekitar kita. Itu ada 415 band 1, kode PCI 379 ada di band 1. Nah, itu ya kayak gitu caranya. Atau mungkin memang teman-teman udah tahu kode-kode PCI di sekitar teman-teman dan RFCN-nya juga udah tahu ya. Nah, langsung aja kita praktek. Jadi yang pertama sebelum kita log itu ada di PCI 379 dengan frekuensi 2100. Nah, kemudian kita akan log ke PCI lain. Apakah memang cara ini work atau tidak? Tadi ada di PCI 379 ya. Dan sekarang aku akan log di sama-sama di frekuensi 2100, kemudian tapi PCI-nya itu 415. Nah, untuk kode PCI, untuk kode EARFCN, aduh susah banget nyebutnya. Itu tiap daerah beda-beda ya bro ya, jangan samain dengan punyaku. Ya, karena ini nanti menyesuaikan dengan kondisi, dengan angka yang memang ada di situ. Ini memang di sini angkanya seperti ini ya, jadi aku tulis seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian dikembali aja, kembali. Kemudian kalian lihat di pojok kanan atas itu kan ada logo 4G Plus. Nanti dia akan restart sinyalnya. Nah, tuh sinyalnya tiba-tiba hilang, kemudian muncul lagi. Nah, setelah muncul kita bisa pastikan PCI-nya 415. Tadi sebelumnya dia PCI-nya ada di 379, sekarang 415. Dan tadi kan aku log EARFCN-nya itu 325. 325 itu adalah EARFCN band 2100. Jadi sekarang udah ke log di 2100. Yang utama 2100 yang depan. Nah, kemudian berhubung di lokasiku udah support CA dan HP-nya udah support CA, maka diikutin dengan frekuensi yang berikutnya yaitu 1800. Jadi sekarang itu jalan 2 CA, di mana CA-nya itu 2100 dan 1800. Kenapa 2100-nya di depan? Karena tadi yang kita log itu 325. Nah, kalau kita yang log itu bukan 325, maka nanti 1800-nya yang bakalan di depan. Nah, kalau 1800 di sini itu 1325 ya. Tadi kalau 2100 kan 325, kalau 1800 1325. Nah, ini kita lihat nanti pasti 1800-nya yang di depan nih. Ini sebelumnya ya, 2100-nya yang di depan, 1800-nya yang di belakang. Nah, sekarang coba lihat, pasti yang di depan itu 1800-nya. Kembali. Nah, sinyalnya nge-refresh ya. Sinyalnya nge-refresh. Kemudian kemudian kita buka NetMonster, lihat ya. Nah, betul ya, 1800-nya sekarang yang ada di depan, 2100-nya yang ada di belakang. Nah, itu log PCI untuk yang 415. Kemudian kita coba ya PCI lain. Kita balikin lagi ke 379 tadi, 325. Oh, bukan 325. 1325. RFC-nya 1325, towernya 379. Kenapa saya tahu? Karena tadi di Cellular Pro aku udah tahu PCI di sekitarku ini. Jadi kalian harus tahu dulu PCI-nya kodenya berapa, RFC-nya kodenya berapa, baru kalian bisa ngelog. Nah ya, sekarang 379. Jadi jelas ya, cara ini itu work 100%, bukan gimmick doang. Ya udahlah kayak gitulah. Nanti untuk selengkapnya teman-teman bisa oprek-oprek sendiri, dan ini udah dipraktekkan hanya work di chipset Snapdragon. Kalau misal teman-teman masih ada yang nanya di komentar apakah Exynos bisa, apakah MediaTek pakai aplikasi ini bisa, jawabannya tidak, karena udah dijawab di video. Kalau teman-teman masih nanya di komentar, berarti teman-teman itu memang nggak nonton video ini, kayak gitu ya. Ya oke, jadi kayak gitu ya untuk tutorial kali ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Dan aku bikin kayak gini karena memang buat mempermudah teman-teman, karena saya sendiri tahu selama ini cari tutorial log PCI, log cell ID di YouTube itu susah banget, hampir belum ada yang bikin videonya. Jadi saya bikinin supaya buat teman-teman untuk mempermudah, khususnya buat teman-teman yang pakai modem HP chipset Snapdragon.
Ya mungkin nggak semua chipset Snapdragon bisa, tapi coba aja. Kalau Snapdragon kemungkinan bisa, tapi nggak semua ya. Faktor yang mungkin nggak bisa atau yang nggak semua Snapdragon bisa, yang pertama mungkin versi Snapdragon. Kalau mungkin versi Snapdragon yang 800 mungkin rata-rata bisa. Kemudian kadang ada yang nggak bisa karena dari ROM atau kernel juga bisa. Jadi yang udah aku tes bisa itu di Snapdragon 800 series. Kemudian pakai custom ROM Lineage OS atau apa ya. ROM ori juga work ya, tapi di Snapdragon 800 series. Kalau Snapdragon di bawah 800 aku belum pernah coba karena memang belum ada HP-nya. Tapi buat teman-teman coba aja, nanti siapa tahu work. Kalau misalnya work, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.